Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan melihat ajaran mana yang sesuai dengan Alkitab. Karena banyak di luar sana mengaku-ngaku gitu ya. Oh, saya juga memakai Alkitab yang sama, ajaran saya juga sama gitu. Saya Kristen. Tetapi itu sangat mudah untuk dilihat, untuk dibedakan lah, gitu. Itu sangat mudah. Kenapa? Kita lihat saja, apapun yang mereka katakan, muter-muter juga gitu ya. Kita lihat endingnya. Siapa yang disembah? Nah, itu aja. Kalau menyembah Yesus, itu pasti Alkitabiah ajarannya. Ya, menurut Alkitab. Tetapi kalau yang disembah bukan Yesus, itu bukan. Sama sekali tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kita lihat. Saya memberikan judul ya, ajaran kekristenan itu Alkitabiah. Kekristenan ya, itu Alkitabiah. Efesus 2 ayat 19 dan 20. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ya. Itu ya, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan apa? Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Istilah batu penjuru maksudnya ya, dasar pengajaran, dasar keimanan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pengajaran dan iman itu harus pada Yesus, bukan kepada yang lain. Ajaran Rasul, ajaran Nabi itu ada di Alkitab, ada di kitab suci. Ini menegaskan bahwa kekristenan itu harus memakai dasar pengajaran yang Alkitabiah, apa yang tertulis di Alkitab. Itu maksudnya ya. Kalau di luar sana banyak sekali pengajaran yang mengaku sebagai ajaran Kristen, tetapi sesungguhnya bukan Kristen. Salah satu contohnya ya, ada 1-2 lah ya, ajaran Bapak Gereja. Bapak-bapak gereja itu ajarannya orang-orang berpengaruh di zaman dulu. Bapak gereja kan orang berpengaruh zaman dulu ya. Pendapat pribadi mereka diadopsi seolah-olah ajaran Rasul, seolah-olah ajaran Nabi, seolah-olah ajaran Allah. Itu contoh yang paling fenomenal ya. Membuat penyimpangan adalah ajaran Tertullianus. Nah ini ya, orang Afrika dengan pengajaran yang dikenal sebagai Tritunggal, diteruskan oleh Martin Luther, lalu dimodifikasi oleh John Calvin ya, dan di era sekarang dimodifikasi lagi jadi Oneness, Unitarian dan lain-lain. Itu ajaran yang tidak Alkitabiah, ajaran bapak-bapak gereja ya. Yang pertama. Yang kedua, ajaran gereja. Ketika gereja bertumbuh, maka gereja mulai mengajarkan ajaran sendiri yang jelas-jelas menyimpang dari kebenaran ajaran gereja yang dikenal. Produk tradisi gereja antara lain, ini produknya: patung Yesus, baptis percik, siri, pengakuan iman rasuli, biarawati, bilik pengampunan dosa, dan lain-lain. Itu tidak Alkitabiah.
Yang ketiga, filsafat kekristenan sangat dipengaruhi filsafat kosong. Kolose 2 ayat 8. Buku-buku filsafat yang jumlahnya bisa saja sampai 1 lemari, semuanya filsafat kosong, dijadikan dasar ajaran. Contohnya, Maria Perawan Abadi, Allah kesatuan di sorga. Ada lebih dari satu Allah. Selamat masuk surga itu anugerah, tidak perlu iman. Nah ini, ya, luar biasa bukan? Jadi ada 3 ya. Ya ada lebih dari 3 lah, tapi cukuplah. Saya kasih contoh 3. Contoh 3 itu, yang pertama itu ajaran Bapak Gereja. Bapak Gereja itu ajarannya tidak Alkitabiah. Yang kedua, ajaran gereja. Ya. Yang ketiga, filsafat. Nah, itu tidak Alkitabiah. Ya. Ajaran kekristenan yang benar adalah sesuai dengan Efesus 2 ayat 20. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. 1. Kristus Yesus jadi dasar ajaran. Artinya Yesus sudah Kristus, sudah jadi Mesias, sudah jadi Allah, sudah jadi Tuhan, sudah jadi satu-satunya penguasa, sudah jadi juru selamat. Ya, itu ajaran yang Alkitabiah. Tidak bisa lagi kekristenan didasarkan pada keadaan Yesus, ya, masih anak manusia. Yesus masih sujud doa pada Allah. Yesus masih belum maha kuasa. Yesus bukan Allah. Yesus cuma Tuhan tapi bukan Allah. Yesus dijadikan juru selamat tapi tidak diakui sebagai Allah. Ya. Itu yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, ini kan dasar yang benar kan? Yang pertama, Kristus Yesus jadi dasar ajaran. Yang kedua, ajaran rasul-rasul. Kita harus ikuti apa yang dikatakan rasul, bukan mengikuti apa yang Bapak Gereja katakan. Baptisan dalam nama Yesus Kristus, itu ajaran rasul. Kisah 10 ayat 48. Doa ke Yesus, Kisah 4 ayat 24. Tidak bisa lagi memakai ajaran masa lalu ketika Yesus masih manusia. Yang ketiga, ajaran nabi, ya. Baik nabi di perjanjian lama maupun nabi di perjanjian baru. Nabi di perjanjian baru yang menyingkapkan segala sesuatu adalah Yohanes Zebedius yang menulis kitab Wahyu. Bacalah dan pahami kitab Wahyu, sebab menyingkapkan segala yang belum jelas, menjelaskan yang masih misteri. Ajaran kekristenan harus Alkitabiah. Apa yang tertulis di Alkitab maksudnya, sesuai konteks waktunya. Ya. Konteks waktu sekarang adalah Yesus sudah roh. Kan dia sudah mati tahun 33, lalu sudah bangkit dan kembali ke surga. Surga itu pasti roh. Ya. Yesus sudah Allah. Yesus sudah Tuhan. Yesus sudah Kristus. Yesus sudah juru selamat. Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang benar, penuh hikmat, maha kuasa, Alfa Omega, memberkati kita sekalian. Itu ajaran yang benar adalah mengikuti para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, bukan mengikuti ajaran bapak-bapak gereja.
dan juga gereja, dan juga yang lain-lainnya di luar Alkitab, tidak. Tetapi kekristenan harus didasarkan kepada Alkitab. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.